Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action India Selatan lagi yuk. Film yang berjudul Ram Asur keluaran tahun 2021 ini mengisahkan tentang seorang cowok yang hidupnya ambiar karena ditinggal sama pacarnya. Karena tuh cowok kere parah, udah kere, dikejar-kejar preman lagi mau dibunuh. Tapi keanehan terjadi ketika 30 tahun yang lalu juga ada cowok yang persis nasibnya sama dengan dirinya. Karena hal itulah, tuh cowok ingin membalaskan dendam terhadap orang-orang yang menghancurkan hidup mereka. So, gak usah pakai lama, member Om Brewok Story dah. Awal kisah kita diperlihatkan mas-mas berewokan semuka yang lagi dibantai rame-rame sampai dia mokat. Scene kemudian diperlihatkan mas-mas kekar yang kayaknya tukang gebuk lagi dikejar-kejar sama seseorang mas-mas jaket merah. Dengan kekuatan bulan, tuh mas-mas yang bernama Ram menghajar para tukang gebuk yang badannya udah kayak kulkas 3 pintu. Tapi sialnya, di sana juga ada tukang gebuk yang badannya kayak truk fuso. Saking gedenya, tuh mas-mas truk fuso nggak mempan digaplokin. Ya jelas lah, Ram langsung digebukin rame-rame. Nah, sebelum mulai, kita flashback 2 bulan sebelumnya yuk. Di sini diperlihatkan bila si Ram ini sedang rebahan sambil udut rokok Magnum ketengan. Di sana juga ternyata si Ram ini abis nyewa mbak-mbak open BO yang melenu. Tak lama, sahabatnya Ram yang bernama Gopal datang dengan marah-marah. Gopal yang peduli dengan sahabatnya itu menceramai si Ram. Udahlah bro, cuman ditinggal cewek aja kok sampai putus asa kayak gini sih. Karena sudah jengah dengan kelakuan Ram yang cuman rebahan, main cewek, udut sambil minum ciubek konang, Gopal pun membawa si Ram ke dukun sakti mandraguna yang bernama Swami. Singkat cerita, Gopal bilang ke Swami kalau sohibnya itu akhir-akhir ini lemes banget, lesu impoten, hidupnya ambiar, ditinggal ceweknya, kere, belum lagi semua kerjaan dan eksperimennya teteran semua. Nah, melihat muka si Ram, Swami langsung tahu kalau Ram itu punya garis muka yang ngenes. Gak lama kemudian, si Swami meminta cap jempolnya si Ram. Kerennya dari sidik jari Ram itu, Swami langsung membuka primbon dan langsung mengetahui semua latar belakang dari Ram. Ternyata Ram itu adalah yatim piatu dari kecil dan tinggal di panti asuhan bersama Gopal. Swami juga bilang kalau horoskop Ram itu jelek banget. Di usianya ke-24 tahun ini adalah waktu di mana dewa memberikan ujian ke Ram. Intinya sih, sebelum usia Ram menjadi 25 tahun, Ram harus bisa menggapai mimpinya yang dia inginkan. Kalau enggak, ya selamanya Ram akan ambiar hidupnya. Di sini, Swami menyuruh si Ram untuk pergi ke sebuah desa yang bernama Sri Ramapuram. Dan di sana, dia disuruh mempelajari tentang kehidupan seseorang yang bernama Anaparti Suri. Karena nggak punya pilihan lain, percaya nggak percaya, si Ram pun mengikuti perkataan dukun sakti mandraguna itu. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di desa Sri Puraparam. Nah, ketika menanyakan tentang orang bernama Suri, semua orang bilang kalau Anaparti Suri itu udah mokat 30 tahun yang lalu. Dari info, orang-orang juga mengatakan bila Suri itu cuma beban masyarakat di masa hidupnya. Kerjaannya cuma gelut, mabok, gelut lagi. Pokoknya nggak guna deh tuh orang hidup. Namun karena masih penasaran, Ram pun dikasih tahu kalau mau tahu tentang kehidupan Suri. Ram disuruh menemui teman semasa kecilnya Suri yang bernama Siva. Singkat cerita, Ram dan Gopal pun menemui orang yang bernama Siva. Enak bener bos, nenggak tuaknya. Nah, intinya sih, Ram pengen tahu tentang kehidupan orang bernama Suri itu. Karena lagi mbeler tuak dan disuruh sama si Swami, akhirnya Siva pun bersedia menceritakan kisah sohibnya di masa-masa hidupnya dulu. Siva mengatakan bila Suri itu adalah orang paling cerdas yang pernah dia temui. Di kampus juga gitu, Suri merupakan orang yang paling pintar dan rajin. Bahkan saking cerdasnya, di zaman 30 tahun yang lalu, dia sudah berpenampilan perlenteh seolah-olah dia dari masa depan. Diceritakan juga bila mereka dulu memiliki musuh bebuyutan yang sebel banget sama si Suri. Orang itu bernama Krishna, putra tunggal dari mafia yang paling ditakuti di desa itu yang bernama Balarama Raju. Di tahun 89, ada 2 insiden yang mempengaruhi hidup Suri selamanya. Apakah itu? Dahlah, lanjut lihat aja yuk. Intinya diperlihatkan bila Suri dan Siva lagi ngopi di warung. Tapi nggak lama kemudian datang cewek semok yang langsung membuat si Suri terkesima. Cewek yang bernama Chandini itu juga nggak lupa pelirak-pelirik ke Suri. Noleh lagi ah. Jelas aja lah, si Suri langsung jadi penasaran dong. Tukang kopi bilang kalau tuh cewek adalah anak tuan tanah di sana yang baru aja pulang kampung setelah selesai kuliah di kota. Gak lama kemudian ada bapak-bapak yang lari tenggelam beradak. Bapak-bapak itu terburu-buru karena dia ingin pergi ke bukit belakang desa. Kabarnya sih ditemukan berlian di sana, makanya dia ingin mencari berlian itu. Mendengar berita itu, Suri dan Siva pun juga pengen ikutan nyari tuh berlian. Dengan bermodalkan lampu teplok, linggis dan pacul, mereka pun pergi ke bukit belakang desa.
Singkat cerita, mereka pun mencari berlian itu. Bentar, ini nyari berlian tapi mirip tukang nyari orang-orang ya. Namun namanya juga film India lagi. Mereka yang baru aja menggali langsung menemukan sebongkah berlian murni. Keesokan paginya, mereka berdua langsung ingin menjual berlian itu ke Wan Abut, juragan perhiasan. Bener aja, Wan Abut langsung pengen membeli berlian itu dengan harga mahal. Siva jelas aja langsung girang banget dong, bisa nemu jackpot kayak gitu bos. Namun anehnya, si Suri nggak mau menjual berlian itu, walaupun Wan Abut menaikkan harga berlian itu. Di rumah, Suri bilang kalau dia bisa membuat berlian sendiri, maka dia akan menjadi sangat kaya raya. Siva jelas saja bingung dong, dan menganggap Suri itu sedeng. Orang mana yang punya mimpi membuat berlian sendiri? Namun Suri yang pikirannya out of the box gak mau menyerah. Dia pun pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang proses terbentuknya berlian di alam. Intinya sih, berlian tercipta karena zat karbon yang terkompresi di suhu tinggi selama berjuta-juta tahun, dan akhirnya menjadi sebuah berlian murni. Karena sudah tahu dasar dari pembuatan berlian, Suri pun terobsesi membuat eksperimen gilanya. Dengan modal dan alat seadanya, Suri pun mencoba membuat berliannya sendiri. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila di bawah air terjun. Wah, bentar nih. Kok bagus ya, Om suka lihat yang menyeplak kayak gini. Lanjutlah, diperlihatkan bila si Candini dan temannya ternyata lagi main air di sana. Sialnya, selendang Candini malah kekinter ke bawah air sungai. Kebetulannya si Suri dan Siva juga main ke sana. Karena merasa gentleman, Suri pun langsung memberikan jaket jeans Dilannya ke Candini. Habis itu, Suri langsung telanjang dadah dan main air terjun. Melihat bodi Suri yang kotak-kotak kayak roti sobek dan brewoknya Suri yang tebel banget, Candini pun menjadi nepsong sama si Suri. Semenjak hari itu, Suri dan Candini pun semakin dekat jadian. Asik India, modal ngasih jaket aja bisa dapet cewek. Andaikan Om bisa dapet cewek dengan cara itu ya. Sampai suatu hari, Sira mengapelin si Candini untuk jalan-jalan sore naik motor. Nah, di bawah kebun pohon mangga, akhirnya si Suri menceritakan bila dia sedang membuat eksperimen membuat berlian. Jelas aja si Candini merasa penasaran dong. Berlian cok, siapa juga cewek yang gak pengen. Tapi di sini Suri malas bahas itu karena dia juga masih mumet menemukan cara membuat berlian itu. Suri malah pengen membahas hal yang lebih seru. Wik-wik itu kayak contohnya. Seru kan? Seru gak sih? Karena hal itulah si Suri minta dicipok. Tapi itu pas bibir mau ketemu sama brewok, si Candini malah teriak. Jujur dia geli sama brewoknya si Suri. Belum lagi, nanti kalau Dewa melihat dirinya ngebut-ngebut rambut brewok itu. Ulangan lagi ya. Ini cewek teriak-teriak mulu ya. Karena berkali-kali mau tukeran jigong Candini itu terus. Suri pun bete dan mengajak Candini pulang aja. Nah, pas di perjalanan pulang, Candini bilang kalau besok dia akan pergi ke rumah nenek selama 3 hari. Aslinya sih, si Suri nggak mau ditinggal sama si Candini. Maklum, dia lagi bucin parah kan. Tapi ya udah deh, cuma 3 hari ini. Tapi sebelum cabut, Candini mendaratkan bibir merahnya ke brewoknya si Suri. Namun, tanpa Suri sadari, itu menjadi pertemuan terakhir mereka sebagai pasangan kekasih. Setelah itu, ternyata si Suri ditinggal oleh si Candini yang malah kecantol sama Krishna, anak dari Balmara Raju. Mendengar cerita dari Siva itu, Ram pun langsung menyela ceritanya si Siva. Dia bilang dia ingin menceritakan kisahnya juga. Diperlihatkan beberapa bulan yang lalu, si Ram ini lagi bucin-bucinnya melihat ceweknya di HP. Nggak lama kemudian datang cewek dengan kebaya merah. Maksud Om baju merah. Duh, hampir. Ada yang punya linknya nggak sih nih? Pokoknya si pria langsung nyipok si Ram. Asik benar bos, tahu-tahu udah dapet cipokan aja. Setelah itu, scene ini diceritain nggak ya? Duh Om takut dolar kuning nih. Adalah pokoknya pria dan Ram langsung main gelap-gelapan. Dan udah tahu kan kalau rumah kosong, gelap-gelapan, enaknya ngapain? Ceplok. Ceplok. Setelah puas main kucing-kucingan tumpuk-tumpukan, bentar, itu kotang menggoda sekali ya. Melenuk banget. Lah lanjut, malah salfok Om. Intinya sih setelah puas gitu-gituan sampai keringetan, udah sih langsung berubah ke pria yang lagi main kriket sama anak-anak komplek. Itu doang, kecewa nih Om. Dahlah, intinya di sana Ram datang ke tempatnya si pria. Di dalam mobil, Ram menanyakan si pria lagi apa. Tapi bangkeknya, si pria malah ngibul. Dia bilang kalau dia lagi pergi ke rumah nenek di kampung. Jelas aja si Ram merasa kecewa dan heran karena dia dikibulin. Singkat cerita, di dalam mobil, pria bilang kalau dia emang sengaja menghindari si Ram karena pria nggak yakin bila si Ram itu beneran cinta sama dirinya. Pria menganggap si Ram itu cuma pengen enak-enak aja sama dirinya. Di sini Ram marah-marah. Dia bilang kalau dia tuh beneran cinta sama si pria dan tulus beneran ikhlas.
Tapi tetap jatah malam harus dipenuhi ya yang itu yang penting. Karena mulut manis dari Ram itulah, akhirnya pria yakin bila Ram dan dirinya emang ditakdirkan untuk bersama. Bahkan pas lagi dinner, si Ram memberikan sebuah lukisan pria yang lagi bukil. Ternyata pas habis week kemarin, Ram melukis pria biar kayak film Titanic. Namanya juga film kan ya, jelaslah si pria langsung terkintil-itil sama si Ram dong. Namun beberapa minggu setelah kejadian itu, si Ram tiba-tiba menghilang dari peredaran. Ternyata si Ram itu sedang melakukan eksperimen membuat berlian sintetik. Karena pengen fokus membuat berlian itu, Ram pun mengacangin si pria. Sampai beberapa hari kemudian, Ram memutuskan untuk menemui si pria. Kaget. Jelaslah si pria ngamuk-ngamuk dong, karena udah berminggu-minggu dia dikacangin gak dikasih jatah. Tapi pas pria dikasih cipokan manja, dia pun langsung luluh juga. Dasar betina. Tapi walaupun di depannya ada cewek cantik dengan belahan dada yang diumbar kemana-mana, pikiran Ram gak bisa lepas dari eksperimennya di rumah. Alhasil dia pun langsung pergi meninggalkan si pria dan kembali lagi melakukan eksperimen. Singkat cerita, Ram pun berhasil membuat berlian sintetik pertamanya. Namun karena asik membuat berlian itu, si pria pun kembali dicuekin. Sampai suatu hari, Ram membawa sebuah cincin berlian. Di rumahnya pria, si pria jelas saja ngamuk-ngamuk dan minta putus aja. Tapi di sini Ram langsung berlutut dan memberikan berlian buatannya itu ke pria. Nggak cuman itu, Ram juga bilang kalau berlian itu adalah hasil ciptaannya sendiri. Ya walaupun masih 70% dari kemiripan berlian asli di alam sih. Tapi Ram bilang dia akan menjadi jutawan bila eksperimen itu berhasil. Mendengar itu, si pria pun menjadi sumringah banget. Enak bener ya bisa membuat berlian sendiri. Udah tahu kan mereka mau ngapain? Lihat aja deh. Wah, kak udah main buka-bukaan itu kancing. Nggak cuman itu, dari dalam kerodong nyamuk, mereka pun tukeran iler. Abis itu enak-enak deh. Ceplok. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila si pria ingin bermain bulu tangkis di lapangan. Nah di sana dia main double dengan mas-mas yang bernama Mohit. Sialnya si pria malah kesleo kakinya. Mohit yang melihat ada mbak-mbak puluhan kesakitan, jelas aja langsung demek-demek kakinya si pria dong. Bangkeknya ketika Ram datang ke lapangan, dia langsung ngamuk karena pacarnya dimak-mak sama si Mohit. Pria jelas saja menanyakan kenapa si Ram marah banget sama si Mohit itu. Lagian dia juga baru kenal sama si Mohit tadi. Akhirnya Ram pun menceritakan kejadian beberapa tahun yang lalu. Mohit itu merupakan teman kuliahnya si Ram di kampus. Mohit terkenal tajir karena dia anak dari juragan rentenir. Suatu hari Mohit dan anak buahnya menagih utang ke keluarganya si Ram. Di saat itu Mohit membuat sebuah kuis. Kalau jawaban keluarga Ram itu benar, maka dia akan menganggap lunas sebagian utang dari keluarga Ram. Tapi kalau salah, adik Ram akan dilucuti satu persatu bajunya. Sialnya, jawaban keluarga Mohit itu salah semua. Jadi adiknya Ram itu dilucutin deh bajunya. Nah, pas jawabannya salah-salah lagi, tiba-tiba mas-mas yang mau membuka kotangnya tuh mbak-mbak langsung digaplok sama si Ram sampai jengkelit. Gak cuman dia sih, semua orang di sana juga pada digaplokin, termasuk si Mohit. Karena nggak terima udah digaplokin sama si Ram, Mohit pun marah besar dan berjanji akan membalas dendam. Karena hal itulah Ram sebel banget sama si Mohit yang tajir tapi nggak ngotak. Bangkeknya, si pria malah penasaran apakah si Mohit itu beneran tajir atau enggak. Wah, pipit matre ini mah. Setelah kejadian itu, Ram menjadi galau gundah gulana. Dia bingung harus fokus ke pria atau eksperimen berliannya. Sampai suatu hari, pas Ram pengen makan siang bareng pria bersikap aneh. Intinya sih, pria bilang kalau dia itu udah gak ada rasa lagi sama si Ram. Udah jarang diapelin, kerjaan Ram juga gak jelas. Pria nggak bisa sama Ram lagi karena dia juga pengen kayak teman-temannya yang punya pacar tajir dan bisa beliin dia apa yang dia pengen. Lah, kok putus sih? Setelah kejadian itu, Ram pun masih menganggap kalau pria cuma ngambek sesaat. Tapi setelah beberapa minggu tanpa kabar dari pria, si Ram nyesek juga. Sampai suatu hari, Ram mendapat kabar dari Gopal kalau dia melihat si pria lagi makan bareng Mohit di kafe. Jelas aja lah, si Ram langsung marah dong. Dia meminta pria jangan dekat-dekat sama bajingan model kayak si Mohit gitu. Tapi bangkeknya, si pria sekarang udah jadian sama si Mohit yang tajir melintir ini. Nggak cuman itu, dengan kejamnya pria bilang kalau dia itu udah bobok tusuk-tusukan bareng sama si Mohit. Dan sensasinya lebih gereng daripada pas main sama si Ram.
Intinya sih, pria udah nggak mau berhubungan lagi dengan Ram yang kere, karena sekarang dia udah punya cinta sejatinya, yaitu ATM berjalan, si Mohit. Karena hal itulah si Ram jadi depresi dan jadi eksperimennya pun mogol dan hidupnya pun ambiar. Akhirnya di sini semua menyadari bila kehidupan Ram sama persis dengan kehidupan si Suri, sama-sama sobat ambiar, cok. Siva juga bilang dulu dia juga nganterin Suri pergi menemui Pak Suami. Karena merasa sangat janggal, Ram pun menelpon Pak Suami. Intinya Pak Suami bilang kalau takdir mereka berdua itu plek ketiplek identik. Maka dari itu Ram disuruh mengambil hikmah dari kehidupan si Suri. Nah di sini Siva kembali bercerita kelanjutan cerita dari Suri. Sama persis dengan kehidupannya si Ram. Setelah ditinggal sama si Candini, si Suri melanjutkan eksperimen berliannya. Kali ini Suri berhasil membuat berlian yang 80% mirip dengan berlian asli. Untuk merayakan keberhasilannya Suri itu, Suri minum-minum di warung tuak. Tapi nggak lama kemudian, Krishna si bangke malah datang ke sana. Intinya si Krishna ini menghina si Suri yang kere, jomblo, hidup lagi. Jelas aja si Suri nggak terima dan langsung pengen mengajar si Krishna. Tapi tiba-tiba si Candini datang dan menggaplok si Suri. Dia nggak terima suami tajir yang digebukin sama mas-mas brewokan kere macam Suri ini. Uluh tayang pulang yuk, nanti kamu ketularan miskin kayak dia. Karena hal itulah si Suri menjadi depresi dan sangat marah. Kesehariannya pun hanya dihabiskan untuk minum-minum sampai tepar. Namun karena rasa marahnya itu, Suri berniat membunuh si Krishna. Tapi di sini Siva mencegah itu karena Krishna itu merupakan anak dari Balarama Raju. Salah sedikit aja mereka akan jadi pepes. Namun keputusan Suri udah bulat, dendamnya sudah sampai ke ubun-ubun. Singkat cerita, besoknya mereka berdua menyatroni rumahnya si Krishna. Tapi di sini mereka nggak berani masuk karena palang pintunya aja udah segede karung beras. Sialnya karena mencurigakan, anak buah Raju malah menyatroni dua koplak ini. Bangkainya si Siva malah ketahuan membawa belati di pinggang. Jelaslah kedua orang ini langsung digelandang masuk ke dalam. Di dalam dengan gelagapan si Siva mencoba mengarang cerita kenapa dia membawa pisau belati. Nggak lama kemudian dua pasangan kancut juga datang ke sana. Nah pas si Raju lagi lengah, Suri langsung menyikat pedangnya si Raju dan langsung menebas Krishna dan Candini. Motar rakui. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil kabur dan bersembunyi di gorong-gorong. Karena kejadian itu, anak buah Raju memburu dua mas-mas nggak ngotak ini. Sampai suatu hari, Ram dan Siva ngopi di warung desa sebelah. Di sini Suri merasa sangat senang banget karena dendamnya sudah bisa tercapai. Tapi pas lagi asik-asiknya ngopi, mereka malah diserang sama anak buahnya si Raju. Tapi namanya jagoan brewokan kan ya. Suri pun berhasil mengalahkan dan membunuh semua anak buahnya si Raju yang menyerang dirinya. Kabur! Alah dalah, malah kesandung segala. Ya udah deh, wassalam innalillah ini mah. Karena membunuh mas-mas itu, Suri pun berubah dari Suri yang lemah lembut dan pintar menjadi Suri sang iblis. Saat ini Suri sang iblis mulai membantai satu persatu anak buah dari Raju. Sedikit demi sedikit kekuasaan mafia Raju menjadi terdesak oleh si Suri. Bahkan sosok Suri menjadi sangat ditakuti dan dihormati di desa itu. Bahkan dengan bantuan seorang pengacara yang tidak suka dengan si Raju, Suri dan Siva pun berhasil lolos berkali-kali dari jeratan hukum. Nah, suatu hari Suri dan Siva ngobrol di toko kopi. Di sini Suri dicerami sama tukang kopi itu karena Suri yang dulu sebagai kebanggaan desa, sekarang kok malah jadi Suri yang kayak iblis. Namun di sini Suri mengatakan bila keadaanlah yang membuat dirinya menjadi seperti ini. Nah, pas mereka mau mabok di hutan, Ganesh anak tukang kopi malah pengen ikut. Alhasil tiga orang ini pada mabar, mabok bareng di tengah hutan. Setelah puas minum minuman haram, mereka bertiga pun berniat untuk pulang. Namun karena sudah kebanyakan minum, mereka jadi sempoyongan. Belum lagi medan yang mereka lalui itu berat banget, sehingga membuat stamina mereka jadi drop. Sialnya di saat terlemah mereka itulah, si Raju menyewa pembunuh bayaran profesional untuk membunuh si Suri. Sadar kalau kondisinya lagi nggak fit, Suri dan yang lain pun memilih untuk kabur. Tapi bangkainya di tengah pelarian, Suri malah mencoba melawan biar Siva dan Ganesh bisa kabur. Namun Ganesh dan Siva malah ikutan mabar. Bukannya lari bos. Ya udah deh, sekalian aja gelut. Mabok-babok dah, yang penting gelut. Awalnya si Suri CS bisa menang melawan pembunuh itu. Tapi karena Ganesh disandra pakai parang, Suri pun gak bisa berbuat apa-apa. Dia pun dibacokin sampai punggungnya baret-baret. Gak lama kemudian Siva berhasil menyelamatkan Ganesh dan menyuruh Ganesh untuk kabur.
Tapi bangkeknya, si Ganes malah balik lagi. Ya udah deh, alhasil Ganes harus mokat dibabat pakai arit. Suri yang melihat itu jelas saja jadi marah banget. Dia pun langsung mengamuk sengamuk-ngamuknya. Bahkan karena amarahnya itu, langit pun menjadi menangis. Noh, lihat hujan tapi panas. India, asal tubruk aja. Yang penting kelihatan keren. Tapi walaupun dibantuin sama hujan, Suri akhirnya harus tumbang pas dibacokin dan ditusuk sana-sini. Begitu juga dengan si Siva yang harus pingsan karena kena sambutan parang. Itulah terakhir kalinya Siva melihat sosok Suri yang mati dengan gagah berani. Di masa kini, Siva bilang setelah kematian Suri, suami mengatakan bila itu adalah ujian dari dewa. Ketika diuji, Suri tidak lolos. Karena dendamnya itulah dia berubah menjadi sosok iblis. Karena hal itulah mungkin suami menyuruh Ram untuk mempelajari kehidupan Suri agar Ram tidak bernasib sama dengan Suri di masa lalu. Di sini Ram pun sadar, akhirnya dia pun tidak ingin memikirkan pria lagi. Mending dia fokus ke eksperimen berliannya. Kalau dia tajir kan, cewek model kayak gimana aja kan pasti nempel kayak tai kotak yang nggak sengaja diinjek, ya kan? Di sini Ram juga meminta catatan dari Suri agar dia bisa menyelesaikan eksperimennya. Suri jelas saja mendukung Ram, tapi dengan syarat bila Ram berhasil membuat berlian yang sempurna, dia ingin jatah berlian itu juga. Singkat cerita, dari catatan milik Suri dan ilmu pengetahuan modern miliknya si Ram berhasil membuat berlian yang 99% identik dengan berlian hasil alami. Singkat ceritanya, keberhasilan itu langsung dikabarkan ke sohibnya si Gopal dan si Siva. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba ada mas-mas keker yang gedor-gedor rumahnya si Ram. Ternyata mas-mas itu tahu kalau Ram berhasil membuat berlian sintetis secara sempurna. Karena dipaksa mengikuti dirinya, Ram pun gak mau tinggal diam aja. Dia pun langsung menghajar kedua preman bayaran itu. Karena penasaran siapa yang menyuruh para preman itu, Suri pun mengejar para preman itu. Tapi sialnya itu hanyalah jebakan. Ram malah harus dikepung oleh para preman yang beraninya main keroyokan. Lah, udah keroyokan tapi tetap aja masih keok, mas. Tapi bangkainya, di sana malah muncul mas-mas body truk Fuso. Jelas lah, semua pukulan Ram sama sekali nggak ada yang kerasa sama mas-mas truk Fuso itu. Nah, daripada ngelawan mas-mas truk Fuso itu, mending nguber preman yang cupu. Dan kita pun diperlihatkan scene di awal film. Singkat cerita, ketika Ram digebukin rame-rame, muncul jagoan muka brewokan yang mirip banget dengan si Suri. Bang, kayak cok, ternyata emang Suri lah. Lah kok bisa? Kan diceritakan dulu dia tuh dibacokin dan ditusuk rame-rame. India, film Dragon Ball aja kalah kalau soal nggak ngotak mah. Dahlah, intinya sih, kedua jagoan ini akhirnya bersatu melawan semua preman. Gak lupa mereka juga melawan mas-mas truk Fuso sampai dia gelimpangan dan kalah. Ketika semua preman berhasil dikalahin, diperlihatkan bila si Ram Uruchi Samsu Premium. Di sini juga kita diceritakan kenapa si Suri bisa berhasil selamat. Ternyata pas dulu dia mau dikubur, dia berhasil sadar dan membunuh mas-mas yang mau mengubur dirinya itu. Secara kebetulan film India juga, dia berhasil diselamatkan oleh orang-orang desa yang kebetulan lewat. Karena merasa hidupnya nggak aman, dia pun pergi memutuskan untuk berpura-pura mati. Nah, beberapa waktu kemudian, Suri menemui suami. Suami bilang bila di masa depan akan ada seonggok orang yang akan memecahkan eksperimen berlian. Sampai saat itu tiba, Suri disuruh bersembunyi dulu. Oh, alah gitu toh. Namun di sini Ram bingung kenapa orang-orang itu bisa tahu kalau dia berhasil membuat berlian. Padahal cuma dua orang yang baru dia kasih tahu, si Gopal dan si Siva. Gak lama kemudian, Ram yakin bila orang yang berkhianat itu adalah jeng sambil menuju Gopal yang sedang berlari. Kok muter ke Siva? Bangke, si Ram bilang kalau pengkhianat dan bos dari mafia-mafia itu adalah si Siva. Ternyata pas kemarin pulang dari desanya Siva, dia menyadari ada preman yang sama yang menghajar dirinya tadi. Gak cuman itu, pas di rumahnya Ram juga, dia melihat preman itu. Di sini Ram juga bilang ke Suri kalau cerita Siva itu mencurigakan. Kenapa pas kejadian pembantaian itu hanya Suri yang diincar, sedangkan si Siva bisa hidup. Bahkan setelah kejadian itu, Siva masih bisa hidup damai di desa yang sama tanpa gangguan Raju sampai saat ini. Nah, karena udah terpojok, akhirnya Siva mengaku emang dirinya lah dalang dari semua ini. Dia juga lah yang menjebak Suri pada saat dulu. Intinya sih, dulu Siva ditawarin tanah 1 hektar dan uang atau si Siva akan dibunuh. Karena dia berpikir secara rasional, jelaslah si Siva memilih uang dan tanah. Siva juga lah yang mencampur racun ke minumannya si Suri. Dia juga lah yang mengajak si Suri lewat jalan di mana pembunuh udah standby. Mengetahui itu, Suri pun merasa amat marah. Nah, pas mau main tembak-tembakan, Siva akhirnya mokat karena ditembak oleh si Suri. Syukur nakal sih.
Tapi bangkainya setelah kematian si Shiva, Suri meminta hasil penelitiannya si Ram. Suri mengatakan tanpa dirinya Ram tidak akan bisa menemukan konsep pembuatan berlian itu. Aslinya si Ram ini ingin membagi 50-50, namun Suri nggak mau. Dia menginginkan semua hasil dari Ram. Bahkan dia juga ingin dunia tahu kalau Suri lah yang menemukan cara pembuatan berlian itu. Karena pembicaraan mereka itu nggak menemukan titik temu, alhasil Ram dan Suri pun gelut. Setelah gelut yang cukup epik, Ram akhirnya berhasil menembak Suri hingga mati. Lah, kok malah jadi serakah di akhir film ya? Dan filmnya pun berakhir. Ending yang kok bangke sekali ya. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Sampai di sini dulu aja deh. Om Berbox pamit. Sampai jumpa di konten Om yang lain. Dan Pirmi latihin.